Selamat datang di Ngalor, ngalbum horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Aku selalu datang terlambat ke kantor, maka dari itu aku menebusnya dengan pulang lebih awal. Allah. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul You Were Never Really Here tahun 2017. Bergenre kriminal psychological thriller, film ini dimainkan oleh Om Joaquin Phoenix yang memang sering muncul di film-film psikologi seperti Joker atau Beau is Afraid ya kan lur. Film yang memenangkan banyak penghargaan ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara sekaligus mantan FBI yang sekarang bekerja membebaskan gadis-gadis korban perdagangan anak. Pria ini pun diberikan misi untuk menyelamatkan anak seorang pejabat. Namun tiba-tiba dia diserang oleh anggota kepolisian tanpa alasan yang jelas. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lutsnud dari dulurku Aldio Dea Lintang ya bang. Nanya dong bang, boleh nggak bang? Kan saya anu bang, kenapa saya mau nanya anu bang? Saya lupa anu bang nanya apa ya anu, apa ya bang nanyanya? Nah makanya anu dong. Udah tahu anu masih aja anu kamu itu lur. Jadi jangan lupa anu sebelum anu menganu-anuan anu. Monggo skecakan anu. Berlatar di kota New York, Joe adalah seorang mantan tentara Amerika dan juga mantan agen FBI. Melalui perantaranya bernama Angel, Joe sekarang bekerja menyelamatkan gadis-gadis korban kasus perdagangan anak di bawah umur dari misi yang diberikan seorang pejabat bernama John McClary. Karena latar belakangnya yang terbiasa dengan kekerasan, Joe pun menghukum para oknum yang mengatur perdagangan manusia itu menggunakan cara yang sangat sadis. Namun di balik perawakannya yang begitu seram, Joe memiliki kecenderungan ingin bundir karena trauma masa kecil dari ayahnya yang sering melakukan KDRT. Saat ini Joe hanya tinggal berdua bersama ibu kandungnya Judith yang sangat dia sayangi. Dan inilah kamu tidak pernah benar-benar berada di sini. I must do better, sir. You have reached John McCleary. Done. You actually got me. Gotcha. Selama ini Joe mengerjakan misinya secara rahasia, sampai akhirnya di satu malam putra Angel yaitu Moises tanpa sengaja melihat Joe yang baru pulang. Karena saat itu Moises kebetulan sedang nongki di rumah temannya yang tidak jauh dari sana. Joe pun mengatakan ke Angel jika hal tersebut bisa membahayakan Joe, Judith, Angel, juga Moises sendiri. Karena bisa saja Moises membocorkannya ke orang lain tentang pekerjaan yang diberikan Angel ke Joe. Di lain sisi, Angel pun mengatakan bahwa John McClary ingin bertemu Joe secara langsung. Lalu film juga menunjukkan Joe yang sering mengulang KDRT seperti perlakuan ayahnya waktu dia kecil, yaitu membungkus kepala Joe sendiri dengan plastik dan membuatnya kesulitan bernafas. Joe melakukan itu setiap dirinya merasa gelisah atau teringat kekecewaan di masa lalu. Bahkan di tengah kecemasannya, Joe kepikiran untuk bundir saat sedang menunggu kereta. Girlfriend from 20 years ago? She would have been a good mom. This little love light. Hey, you're so kissable. Sesampainya di kantor John, terdapat banyak karangan bunga di sana dari ortu para gadis yang berhasil diselamatkan. Lalu John juga memberikan misi baru ke Joe, yaitu membantu seorang senator bernama Albert Foto untuk mencari putrinya yaitu Nina yang sudah hilang tanpa kabar selama seminggu. Usut punya usut, Nina sudah lama tidak tinggal di rumah sejak ibu kandungnya bundir beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu Foto menyuruh Joe karena dia tidak mau ada keterlibatan polisi. Sebab Foto sedang sibuk jadi tim sukses untuk kampanye seorang gubernur bernama Williams di periode berikutnya. Bayaran yang dijanjikan Foto adalah $50.000 atau sekitar 770 juta rupiah. Dan Joe disuruh menemuinya di sebuah bar pada jam 2 siang. John juga menambahkan bahwa satu-satunya petunjuk yang diberikan Foto hanyalah SMS dari nomor tak dikenal yang berisikan sebuah alamat. Daughter back home safe. Point myself. Votto calls me. She's been missing all week. Grand cash. Votto Jr.'s wife kills herself a couple of years running away from home. What's the lead? He got an anonymous text with an address.
Joe pun menemui foto di kantornya dan dijelaskan soal alamat dari SMS tersebut yang katanya merupakan hotel remang-remang untuk para pedofil. Setelah itu Joe pun meminta fotonya Nina dan menyuruh pria itu untuk menemuinya pada jam 3 subuh di Hotel Caribe kamar 701. I need this. Senator, if she's there, I'll get her. I've heard of these places. Underage girls. Hate to suggest 3 a.m. Hotel Caribe, room 7. Sebelum melancarkan misinya, Joe pergi menyewa mobil, membeli seonggok palu, dan sempat membantu cewek-cewek yang sedang ngumpul untuk foto-foto. Melihat senyuman mereka yang keadaannya berbeda jauh dengan gadis-gadis korban perdagangan manusia, membuat Joe kembali merasa gelisah dan cemas. Ketakutannya pun lagi-lagi menguasainya, dan kali ini membuat Joe teringat dengan masa lalunya sebagai tentara yang harus menyaksikan anak-anak hidup di tengah kerasnya medan perang. Joe pun kembali menyendiri, menjauh dari keramaian dan menutupi kepalanya, seakan-akan mengalihkan hidupnya ke masa kecil yang meskipun tidak menyenangkan, tapi setidaknya masalah yang dia hadapi waktu bocil lur masih jauh lebih sederhana dibanding sekarang, ya kan? Kid doesn't know. He has no idea. Di malam hari, Joe pun pergi ke alamat hotel remang-remang dari foto untuk mengintai dari mobilnya. Joe teringat dengan salah satu misinya sebagai FBI dulu yang menemukan kontainer penuh gadis-gadis belia. Mirisnya beberapa dari mereka ada yang sudah sekarat, bahkan meninggal dunia lur. Setelah itu Joe menyerang seorang pria yang keluar dari hotel tersebut dan mendapat informasi jika terdapat 2 satpam berjaga di sana, satu di balik pintu depan dan yang lain berada di lantai atas. Sedangkan gadis-gadis itu berada di lantai 3 dan kode untuk masuk ke hotel tersebut adalah 4392. Setelah mengikat mulut dan tangan pria itu dengan selotip, juga menyekapnya di dalam mobil, Joe pun masuk ke hotel sambil memegang sebuah palu dan memulai aksinya. Film pun menunjukkan dari kamera CCTV ketika Joe membunuh satpam di pintu depan dan di lantai 2 dengan brutalnya. Lalu sesampainya di lantai 3, Joe mengecek kamar-kamar di sana, membunuh pedofil di kamar-kamar, dan membebaskan gadis-gadis di sana. Sampai akhirnya Joe menemukan Nina yang dalam kondisi linglung dan sedang bobok di kasur. Setelah membunuh seorang pria hidung belang lagi, lalu mengeluarkan pria yang dia sekap di mobilnya, Joe pun segera pergi bersama Nina. Get up, can you hear me? Close your eyes. Saking traumanya lur, si Nina ini punya kebiasaan menghitung mundur dari awal Joe bertemu dengannya. Sesuai rencana, Joe pun membawa Nina ke sebuah parkiran agar gadis itu menenangkan diri sejenak. Akan tetapi Nina malah memeluk dan mencium Joe karena dia masih mengira Joe sama seperti pria-pria lainnya di hotel remang-remang yang langsung dihentikan oleh Joe. Lalu mereka berdua pun ke Hotel Caribe kamar 701 sesuai janji untuk mengembalikannya ke foto. Karena sempat hujan-hujanan, Joe pun memberikan Nina handuk dan mereka berdua sangat-sangat terkejut mendengar berita di TV yang ternyata beberapa saat lalu foto lompat dari kamarnya di apartemen lantai 22 dan jelas langsung koit, ya kan? Selain itu berita juga menjelaskan bahwa foto diduga melakukan aksi nekat tersebut untuk menghindar dari tuduhan kasus pelecehan seksual. Di saat yang sama resepsionis hotel datang mengetuk pintu dan tiba-tiba dia ditembak mati oleh seorang polisi tepat di depan muka Joe. Senator Votto's body was in Midtown Manhattan. Cute. I don't know what the going on. 2 orang polisi datang ke kamar itu. 1 orang menembak resepsionis dan membawa Nina pergi, sedangkan yang satu lagi akan membunuh Joe. Tapi yang terjadi, This is a complete smear campaign. Pure intent. There's no question
Setelah membunuh polisi tersebut, Joe pun kabur lewat pintu belakang gedung dan gangguan kecemasannya kembali menyerang. Alih-alih menyembuhkan lukanya, Joe malah mencopot giginya yang ogla-aglik saat baku hantam tadi dan mengguyur luka di pipinya dengan alkohol. Sumpah itu pasti sakit banget ya kan lur. Akan tetapi Joe terlihat senang karena memang dia merasakan keinginan untuk bundir setiap dia merasa cemas. Setelah itu Joe berusaha menghubungi John lewat telepon umum untuk menjelaskan kondisinya sekarang. Tapi karena telepon gak diangkat-angkat, Joe pun pergi naik taksi ke rumah John. Dan sesampainya di sana, Joe tidak menemukan siapa-siapa. Anehnya alat pembuat kopi masih menyala dan terdapat bercak-bercak darah di lantai. Kemungkinan besar John belum lama pergi dari sana. Atau bisa jadi dia kabur dari seseorang yang datang ke rumahnya. John, pick up the phone, man. Shot me in the face. Joe pun mengambil pistol dari laci lalu pergi menggunakan mobil John ke kantornya. Rasa cemas Joe mulai memuncak dan di perjalanan dia terpaksa meminum obat penenang. Padahal seharusnya obat-obat seperti itu tidak boleh diminum saat berkendara ya kan lur. Akan tetapi sesampainya Joe di ruang kantor John, ya, John tewas bersimbah darah di kursinya dan naas ketika Joe menelpon ke nomor Angel. Hanya terdengar suara tembakan yang membunuh Angel serta anaknya Moises. Joe pun semakin cemas dan dia sulit mengontrol emosinya. Memori kelamnya di masa kecil muncul di benaknya dengan jelas saat ayahnya KDRT kepada Joe dan ibunya Judith. Dari kantor John, Joe pun pergi ke kediamannya dan tidak terdengar suara apapun dari sana. Lalu Joe masuk ke rumah lewat pintu belakang di lantai 2 untuk mengecek kamar ibunya. Yang naasnya lur, Joe pun hanya bisa terdiam menahan sedihnya karena ibunya yang selama ini Joe rawat bertahun-tahun telah meninggal dengan luka tembak di matanya. Alih-alih berteriak histeris dan menangis, Joe masih bisa menahannya karena terdengar suara langkah kaki 2 orang di lantai bawah. Gak pakai lama Joe pun turun perlahan-lahan ke bawah dan menembak 2 orang tersebut yang ternyata agen FBI lur. 1 orang tewas dan yang 1 lagi hanya ditembak perutnya oleh Joe agar bisa ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria ini pun mengaku jika dia hanya melaksanakan perintah Gubernur Williams yang mana senator foto adalah bagian dari tim suksesnya. Ternyata lur, Williams adalah orang di balik terjadinya kasus-kasus perdagangan anak di New York. Dan brengkesnya Williams memerintahkan kepolisian untuk menculik Nina karena dia menyukainya dong, sangat-sangat sakit. Who killed my mother? Was it you or the other? Where you go? Where's Nina now? Williams, she's his favorite. Joe pun meninggalkan agen tersebut hingga dia mati kehabisan darah. Setelah itu Joe yang masih menahan kesedihannya akhirnya membungkus jasad ibunya, membawanya ke sebuah hutan dan memasukkan batu-batu ke dalam plastik pembungkus lalu menenggelamkannya ke tengah danau. Betapa tersayatnya hati Joe melihat pemandangan itu karena ibunya yang begitu dia cintai tewas secara tragis karena dibunuh oleh oknum. Setelah ibunya meninggal, Joe merasa sudah tidak memiliki alasan untuk hidup. Namun Joe masih teringat dengan nasib Nina yang masih terkungkung oleh Williams. Dan satu-satunya cara mengetahui lokasinya adalah mengamati kantor gubernur bejat tersebut. Begitu Williams keluar bersama para bodyguardnya, Joe mulai menguntit mobilnya dari jauh menuju kediaman Williams di sebuah rumah mewah di tengah hutan.
Joe pun mengendap-endap masuk ke rumah tersebut dan membunuh semua penjaga di sana satu persatu hanya bermodalkan sebuah palu, Lur. Untungnya Williams memutar lagu di kamarnya dan tidak bisa mendengar kebrutalan Joe. Mana si Williams lagi asik main rumah-rumahan pula, jelas sakit jiwa sih dia ini ya kan. Setelah itu Joe pun naik ke lantai atas mengikuti sumber suara lagu tersebut sambil menyiapkan palunya. Tapi ternyata ya, ternyata William sudah tewas dalam kondisi leher tersayat. Alih-alih merasa puas, Joe pun malah semakin gelisah karena masalahnya semakin ruwet. Dia sekarang berada di ruangan bersama seorang gubernur dan bisa jadi ini adalah settingan untuk kasus yang lebih besar lagi. Selain itu tidak menutup kemungkinan tak lama lagi polisi akan datang dan meringkusnya. Bermacam-macam skenario negatif pun langsung terbersit di pikiran Joe. Apalagi Nina juga masih belum jelas keberadaannya. Joe pun menjadi semakin panik dan mulai dikuasai oleh emosinya yang tidak stabil. Hampir semua hal yang Joe takutkan dan khawatirkan pun bermunculan, seperti penampakan ibunya yang sudah meninggal, Joe yang menutup mukanya, sampai masa kecil Joe yang sering mengalami kekerasan dari ayahnya. Setelah berkeliling rumah tersebut, Joe pun sangat bahagia dan terharu karena akhirnya menemukan Nina. Dia sedang makan dengan tangan penuh darah, juga terlihat seonggok pisau cukur di sebelahnya. Dan itu artinya Nina lah yang membunuh Williams. It's okay, Joe. It's okay. Setelah mengisi bensin di Pertamini cabang New York, Joe dan Nina pun makan dulu di warkop. Namun mereka tidak tahu harus pergi kemana setelah ini. Karena orang tua mereka telah meninggal dan mungkin cepat atau lambat akan ada polisi yang meringkus mereka. Di tengah-tengah kebingungannya, rasa cemas Joe pun datang kembali dan... Where are we going? Wherever you want. Joe pun bundir dan darahnya moncrot kemana-mana. Namun anehnya mbak-mbak pelayan dan orang-orang di sekitar adem ayem aja, Lur. Tak lama kemudian Nina pun kembali. Dan ternyata tadi Joe hanya berimajinasi. Nina mengatakan jika hari itu adalah hari yang indah dan mereka harus pergi ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Karena Joe dan Nina akhirnya bisa terbebas dari belenggu masing-masing. Nina sudah terbebas dari Williams, juga circle perdagangan anak di bawah umur. Sedangkan Joe sudah tidak memiliki tanggungan karena ibunya telah meninggal meski dia masih sangat sedih. Akan tetapi sewaktu-waktu kepolisian ataupun orang suruhan dari pemerintah bisa memburu mereka atas kematian Williams. Di lain sisi, Joe dan Nina juga memiliki trauma yang harus mereka hadapi. Joe dengan perawakan yang menyeramkan, namun ternyata menyimpan ketakutan masa kecil yang sangat mempengaruhinya sampai sekarang. Begitu pula dengan Nina yang mengalami trauma berat karena ibunya tewas bundir, juga sempat diculik dan menjadi pelampiasan biadab orang-orang pedofil. Hey, Joe, wake up. It's a beautiful day. It is a beautiful day. Buyar, ya memang film ini singkat dialognya, singkat durasinya, dan memang nggak aneh-aneh, Lur. Memang penuh makna lah filmnya. Film ini mengangkat isu trauma masa kecil yang terus terbawa hingga dewasa, Lur. Karena biasanya orang-orang yang memiliki trauma masa kecil dan sulit dilupakan, tanpa sadar kembali mengulang hal-hal buruk yang dulu dia alami. Dari judul filmnya aja udah menggambarkan apa yang dirasakan oleh Joe, ya kan? You were never really here, atau kamu sebenarnya tidak pernah berada di sini. Karena Joe belum bisa move on dengan kekecewaan, kesedihan, maupun kegagalan yang pernah menimpanya, Lur. Dan sebenarnya dia ingin berdamai dengan masa lalunya. Jadi tahu kan kenapa Joaquin Phoenix dipilih meranin Joker? Ya karena dari film ini aja udah sangat terlihat cocok. Assalamualaikum.